Eh, Baik, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menganalisis hasil percobaan desain fraksional faktorial 2 pangkat n-1 atau minus 2. Ini contoh yang terakhir yang ada di video sebelumnya, bahwa kita memiliki 5 faktor, ada A, S, M, C, T. Kemudian ini adalah kekuatan yang dihasilkan setelah coating. Dengan minus berarti perlakuan A itu tidak ada di sini di slide sebelumnya ya, jenis aluminium. Di aluminium jenis 1 dan 2, solvent pembersihnya 1, 2 juga levelnya ya, semuanya 2 level. Perhatikan ini adalah struktur standar ya, minus plus, dan seterusnya, minus minus, plus plus, minus minus minus. Dan perhatikan faktor terakhir T itu merupakan interaksi, tandanya sama dengan interaksi ASMC, minus kali minus kali minus kali minus plus, plus kali minus kali minus kali minus minus ya. Nah, setelah itu dibuat, terus dilakukan percobaan. Nah, percobaannya menghasilkan, jadi pada saat A-1, S-1, M-1, C-1, T-nya plus, kekuatannya 41,5. Habis itu percobaan kedua dan seterusnya sampai 16 percobaan, yaitu 2 pangkat 5 minus 1. Terus bagaimana cara kita menghasilkan ini kan pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau menuliskan lengkap, ini bisa sampai panjang banget ya. Karena kan ini interaksinya hanya sampai 2. Ya. Kan bisa saja kita lanjutkan ASM, AMC, dan seterusnya sampai 4 interaksi ASMC, jadi panjang sekali. Nah, cuma di sini kita hanya pakai interaksi tingkat 2 karena interaksi pangkat 3 dan seterusnya kita abaikan karena dia confounded dengan efek yang lebih rendah itunya, main effect interaksi level 2 itu confounded dengan interaksi level 3, level 4, dan level 5. Jadi kita asumsikan interaksi level 3, 4, 5 itu sama dengan 0 ya. Jadi kalaupun ada efeknya itu hanya karena main effect ASMC atau efek interaksi. Nah, jadi ini lengkapnya. Nah, kalau manual sebenarnya kita bisa menghitung normal kuantilnya ya. Ini angka ini diperoleh dari rumus ini sebenarnya. Cara menghitung efek ya. Nah, jadi bisa diperoleh pakai rumus yang ada di video. Tapi kita sekarang coba melakukan pakai Minitab. Oke ya. Saya sudah punya datanya. Nah, datanya nanti seperti ini, cuma saya tunjukkan bagaimana cara supaya tidak terlalu manual ya. Kita bisa klik Start, kemudian DOE ya, Design of Experiment, Factorial, Create Factorial Design, diklik. Nah, kita 2 level faktorial ya, jadi kan hanya ada minus sama plus 1. Number of factor kita ganti, kita punya 5. Dan kita klik Design. Kita mau setengah kan, setengah fraksi ya, supaya jadi 16. Ini diabaikan saja dulu. Replikasi dalam satu, ini juga 1 ya. Nah, kemudian number of block 1. Ya, kita hanya punya 1 replikasi. Oke. Nah, habis itu opsi ya. Ini jangan randomize supaya urutannya minus plus minus plus minus plus. Kemudian jangan lupa di store. Tapi by default sudah ada. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini tinggal diganti namanya seperti kita tadi ASMC ya. Nah, terus ini diisi dengan respons ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Saya ganti ASMCT, kemudian ini diisi responsnya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana menganalisisnya? Kita klik Start,
kemudian kembali lagi di OE, kembali lagi faktorial. Nah, tetapi sekarang kita analyze factorial design. Responsnya sudah betul ya. Nah, terusnya kita cek. Oke, sudah ada main vector. Interaksinya juga sampai 2 saja. Kita nggak perlu interaksi 3, nggak usah kita masukkan ya. Karena dia confounded dengan main effect sama efek interaksi pangkat 2. Nah, kita oke-kan. Jangan lupa graf diklik ya. Ini Paretonya ya. Normalnya kita klik. Dan ini kalau mau histogram normal. Tapi yang paling penting Pareto dan normal. Oke. Jangan lupa ini diklik. Oke. Nah, nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, perhatikan ANOVA-nya tidak keluar p-value-nya. Kenapa? Karena di sini errornya nggak bisa diestimasi. Ini habis, degree of freedom-nya habis ya. Degree of freedom-nya habis. Nanti akan saya lanjutkan. Karena kita hanya punya satu replikasi. Nah, tadi yang dihasilkan. Kalau ternyata tidak ada efek, maka semua tidak ada pengaruh faktor ya atau interaksinya, maka semua ini sekedar error saja. Ya, ini sekedar error saja. Nah, kalau error kan distribusi normal. Nah, jadi seharusnya dia ada di garis ini. Tapi ada beberapa efek yang dia jauh dari distribusi normal. Ya. Nah, ini efeknya ya. C paling besar. Nah, jadi ada 4 faktor ya, atau 4 efek, yaitu main efek dari C, main efek dari A, main efek dari E, dan interaksi dari AB. Ini ABC itu nama Minitab, aslinya A kebetulan A, B itu S, M, C, T di data asli kita. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya, kalau kita ingin melihat signifikansinya, semua yang tidak signifikan tadi kita masukkan sebagai error. Jadi kita bisa balik lagi ke tabel ini ya. Nah, tadi tabel ini. Jadi yang kecil-kecil tadi S, C, kemudian apa lagi? AM, AC, AT, SM, SC, ST, dan semuanya itu kita kumpulkan jadi satu dan kita jadikan error. Nah, setelah kita jadikan error, berarti errornya degree of freedom-nya nggak 0 lagi. Sum square-nya juga nggak not available lagi, tetapi kita jumlahkan tadi, kita bisa hitung MS-nya, kemudian kita bisa hitung F-nya. Seperti itu. Oke. Jadi itu cara mendapatkan faktor mana yang mempengaruhi dan interaksi mana yang mempengaruhi. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan ke percobaan berikutnya dengan berfokus pada misalkan yang signifikan di sini CAE misalkan ya. Jadi kita bisa fokus ke CAE, yaitu fokus ke M, ke A, sama ke C. Ya, kalau mau fokus 2 dulu juga tidak apa-apa. Tergantung kemampuan kita dalam melakukan percobaan dan resources yang ada. Jadi saya balik lagi ke PowerPoint. Jadi sekarang kita bisa fokus ke let's say C sama E ya. C sama E itu berarti M sama T. Jadi kita fokus ke struktur polimer pelapis dan temperatur. Nah, di percobaan berikutnya nggak harus 2 lagi ya. Misalkan temperaturnya kita jadi 4 level ya untuk mencari yang lebih detail. Misalkan untuk mencari temperatur yang optimal berapa. Nah, itu nanti kita gunakan desain response surface yang kita bahas di video berikutnya. Jadi intinya dari desain fractional faktorial kita mengeliminasi dari contoh ini ada 5 menjadi let's say 2 atau 3 atau bahkan 1 kalau mau faktor yang paling berpengaruh untuk melihat dengan lebih detail perilaku respons dengan mengubah-ubah faktor tersebut. Kalau tadi kan cuma 2 level, jadi tidak terlalu
presisi efeknya yang kita capture. Nah, sekarang dengan mengubah banyak level, gambarannya bisa lebih detail lagi. Nah, itu nanti akan kita bahas di response service.